مصطفى مصطفى متبع للصفا. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada menyebutkan ayat-ayat yang mencela orang-orang yang bergembira dan memuji orang-orang yang bergembira. Allah juga memuji orang-orang yang bersedih, Allah juga mencela orang-orang yang sedih. Karena pada hakikatnya gembira dan sedih bukan menjadi neraca, tapi motif pada gembira, motif pada sedih itulah yang menjadi kayu ukur. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang yang bergembira tapi dicela. Allah berfirman, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Allah berfirman, janganlah kamu menyangka orang-orang yang bergembira atas apa yang mereka lakukan dari perkara yang batil, daripada perkara yang kufur, mereka gembira dengan kekufuran itu. Nah, kamu jangan menyangka mereka bergembira dengan kekufurannya itu akan selamat daripada azab kami. Yani mereka bergembira, tapi motif kegembiraannya itu kekufuran. Maka gembiranya pun juga disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan gembira dengan kekufuran. Ini golongan gembira dengan kemungkaran. Gembiranya itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kufurnya, tapi perasaan gembira dengan kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan juga di dalam Al-Quranul Karim kisah tentang Qarun yang gembira dengan hartanya. Maka diingatkan oleh kaumnya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kamu jangan gembira, Allah tak suka kepada orang yang gembira. So dalam hal ini ada tegahan dalam ayat ini, kegembiraan yang ditegah dan dicela. Kamu jangan gembira. Apa sebabnya? Motifnya Qarun ketika gembira takabur dengan kekayaannya, kegembiraannya dengan kesombongannya ke atas rezeki yang diberikan oleh Allah, kegembiraan ke atas yang mungkar, gembiranya pun juga mungkar. Tapi kalau motifnya positif, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, dengan anugerah Allah, dengan rahmatnya Allah, kamu gembira. Jadi disuruh gembira oleh Allah setelah disebutkan motifnya. Anugerah Allah, rahmat Allah, kamu diberi nikmat, diberi ilmu, diberi anak, diberi kemampuan dalam membaca, mengkaji Al-Quran, nikmat-nikmat yang positif, yang baik, maka silakan kamu bergembira. Diperintahkan untuk bergembira. Faham dong? Gal di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau didatangi oleh seorang perempuan. Katanya, ya Rasulullah, saya ini bernazar, kalau kamu balik dari peperangan dalam keadaan selamat, saya akan pukul kompang di hadapan kamu. Karena gembira Nabi balik selamat. Maka Nabi mengatakan, aufi binadrik, tunaikan nadar kamu. Apa nadarnya? Pukul kompang. Apa motifnya? Gembira dengan keselamatan Nabi. Kegembiraannya diungkapkan dengan pukul kompang. Maka dipukul kompang di hadapan Nabi SAW. Apa bunyinya kompang? Ya ketepak-ketepuk macam itulah. Intinya bukan pada nada pukulan kompang itu, motifnya. Sehingga suara kompang itu dipukul di hadapan Nabi. Karena sebabnya adalah gembira. Faham dong? Ini pada gembira yang dipuji dan gembira yang dicela. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kesedihan. Ada kalanya sedih itu terpuji, ada kalanya sedih itu tercela.
Di dalam Al-Qur'anil Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak mampu untuk ikut bersama dengan Nabi dalam perang karena tak punya bekal. Katanya wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan orang-orang yang datang kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad dan meminta engkau membawa mereka dalam berjihad, yakni orang-orang miskin datang kepada Nabi, ya Rasulullah bawa saya jihad dengan engkau, tapi saya tak punya apa-apa, bekalan makanan senjata tak ada, beri kepada saya bekalan dalam perjalanan ini, beri senjata untuk ikut bersama dengan engkau. Nabi menjawab, saya tak ada apa yang boleh saya bagi, yakni bekalan tak cukup. Maka mereka dengan begitu tidak boleh pergi. Maka mereka kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan wa a'yunuhum tafidu minad dam'i, mata mereka deras dengan air mata, menangis, hazanan, karena sedih. Sedih karena apa? Tidak dapat ikut bersama dengan Nabi dalam keadaan jihad. Ini kesedihan dipuji, kesedihan yang baik. Apa motifnya? Tak berkesempatan untuk ikut bersama dengan Nabi dalam berperang. Kesedihannya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian sedih itu, gembira itu, neracanya adalah motifnya. Sebaliknya, orang bersedih, motifnya itu tidak baik, maka sedihnya pun tidak baik. Dalam Al-Quran Allah berfirman, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Orang-orang munafik kalau melihat kaum muslimin kalau kaum muslimin menang dalam perang, mereka sedih, mereka tak suka. Tapi kalau kaum muslimin kalah dalam perang, mereka seronok. Sedih pada nikmat yang didapat oleh kaum muslimin akan kemenangan, gembira ketika kaum muslimin mengalami kekalahan, dicela oleh Allah sedihnya, dicela oleh Allah gembiranya. Apa sebabnya? Motifnya. Dengan demikian hendaklah kita belajar mengukur, meletakkan kayu ukur. Kita ini gembira dengan apa? Adakah gembiranya? Karena gembiranya itu ada nilainya di sisi Allah, dicatat. Ini gembira dasar apa? Oleh sebab itu, orang kalau musibah menimpa orang lain dan kita seronok dengan musibah menimpa orang, seronoknya kita itu menjadi dosa. Hatta kita tak ada kena-mena dengan musibah yang menimpa di situ. Kegembiraan akan musibah yang menimpa orang lain sama dengan sikap kaum munafikin yang gembira ketika musibah menimpa kaum muslimin. Kesedihan kita ke atas nikmat yang didapat oleh orang lain sama dengan sikap kaum munafikin yang sedih ketika kaum muslimin mendapatkan nikmat. Kita tak mau menyerupai kaum munafikin pada gembira dan sedih dengan motif seperti mereka.